Masih ada pertanyaan lagi nih. Masih ada pertanyaan. Minum dulu Habib. Karena ini memang santai tempat Santai. buat Magha. magha tempat ngopi. Silakan. Enggak. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Gimana? apa lagi nih pertanyaan? Masih Apa? seputar bulan puasa. Masih puasa karena ini kan masih di bulan suci Ramadan, maka kita bahasnya ya yang relevan aja Habib. Benar. Yang relevan aja sesuai zaman. Jadi Iya. kalau ada orang sakit asma tuh, Iya. bengek ya, bahasanya bengek ya, Be. Bengek, Masya Allah di siang hari sangat-sangat mengganggu, Iya. bisa menyiksa. Gimana kalau dia pakai apa namanya tuh? Bahasanya Ventolin. Ya, Semprotan. Ya kan? Itu bagaimana hukumnya? Apakah membatalkan puasa? Itu di mulut. Apakah membatalkan puasa atau tidak, Habib? Membatalkan ya gitu. Itu masalah al-bakhah ya. Bakhah itu apa namanya? Ventolin itu namanya kalau bahasa Arabnya bakhah. Oh, bakhah. Tuh sobat makha, bakhah. Bakhah. Apalin satu. Harus pakai kalimat langsung ditulis. Kalau penyakit bengek namanya robu ya. Ra ba waw. Itu namanya dhigun nafas. Untuk masalah orang yang dhigun nafas atau orang yang dalam keadaan bengek. Sesak nafas, ketika dia menggunakan apa namanya ini? Ventolin itu memang ulama berbeda pendapat. Khususnya memang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'inya, sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu membatalkan puasa selagi dia itu ada ainnya, ada materinya kan. Nah, di sini ulama khilaf. Walaupun mu'tamadnya dari mazhab Syafi'i itu batal. Nah, ya. Di antaranya ulama yang mengatakan bahwasanya memakai bakhah tadi bagi orang yang sakit sakit bengek tadi ya, batal. Nah, di antaranya ulamanya Syekh Dr. Wahbah Zuhaili ya. Wahbah Zuhaili. Jadi ulama Suriah, beliau sahibul musannafat, pengarang kitab Fiqhul Islam Adillatuh, itu bermujallad-jallad. Beliau juga termasuk ulama, termasuk rais majelis ittihad ulama atau target, termasuk ulama tersohor lah. Syekh Sebat, Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau katakan bahwasanya orang yang menggunakan bakhah tadi, Ventolin itu batal puasa. Gimana? Kenapa? Karena itu karena ada dukhul hawa al-bukhah listimali ala dawa wa wa'id. Dikatakan di dalam Ventolin itu ada obat. Obat itulah yang berupa ain tadi, berupa materi tadi. Nah, ketika materi masuk ke dalam tenggorokan, dalam mulut, ya itu hukumnya batal. Ya, mimman akhadha bi hadzal ra'i Dr. Wahbah Zuhaili Asy-Syafi'i dan Dr. Muhammad Alfi. Ya, beliau katakan bahwasanya menggunakan bakhah tadi, menggunakan alat Ventolin tadi membatalkan puasa. Dan pendapat tersebut adalah pendapat yang disetujui dari Majma' al-Fiqh al-Islami bi Mu'tamar al-Mun'aqid bi Jeddah. Pendapat ini juga pendapat yang disetujui oleh Majma' al-Fiqh. Majma' al-Fiqh itu seperti MUI-nya. Waktu itu berada di Jeddah. Katakan di dalam perkumpulan Mu'tamar tersebut bahwasanya orang yang menggunakan bakhah, orang yang menggunakan alat Ventolin tadi itu batal puasanya. Ya. Dan pendapat yang kedua dari pendapat yang pertama, Syekh Wahbah Zuhaili dan Syekh Muhammad Dr. Alfi, ya, beliau katakan bahwasanya itu membatalkan puasa, dan pendapat tersebut disetujui oleh Majma' al-Fiqh al-Islami yang ketika itu ada di Jeddah, membuat pertemuan di Jeddah. Pendapat yang kedua bahwasanya menggunakan isti'malul bakhah ar-rubwi istinsyaqan la yuftir. Menggunakan Ventolin dengan cara menghisap, istinsyaq, menghisap, itu tidak membatalkan puasa. Akhadat bihadzal qaul al-lajna ad-daim lil buhuth al-ilmiyah di Saudiyah. Mengambil pendapat ini siapa? Al-lajna ad-daimah, MUI juga ya, bahasanya kayak sekelas MUI. Al-lajna ad-daimah lil buhuth al-ilmiyah di Saudiyah.
Di Saudi, tadi di Jeddah. Sekarang di Saudi. Dekat ini nggak jauh. Iya, nggak jauh. Syekh Usama Al-Halawi, beliau juga berpendapat bahwasanya menggunakan Ventolin itu tidak membatalkan puasa. Kenapa kata beliau? Li'annahu laisa fi hukmil akli wasyurbi biwajhin minal wujud. Karena itu bukan makan dan bukan minum. Kata Syekh Usama tadi. وعلله الحلاوي بأن الدواء الذي يدخل من البخاخ إلى الرئتين مباشرة من المرد بالخنجرة والحلق. Bahwasanya obat yang masuk dari Ventolin tadi ke dalam paru-paru itu langsung tanpa melewati hanjara, tenggorokan dan halak. Sama bermakna tenggorokan juga ya. Oleh karenanya wa-aqul, kata tadi kita masih merujuk pada kitab beliau Ithaful Anam Dr. Zain tadi. أقول ولكن فقهاؤنا السادة الشافعي في بعض المسائل الذي يضطر الصائم إليها قالوا بالعفو عن دخول الشيء لجوفه. Bahwasanya pendapat ulama kita Syafi'i itu al-afu, dimaafkan, memaklumi perkara sesuatu di dalam beberapa masail yang memang shaim tersebut butuh untuk melakukannya, butuh untuk ada sesuatu yang masuk di dalam tenggorokannya. Di antaranya tadi masalah pengobatan tadi. Ya. Kemudian, beliau katakan bahwasanya begitu juga Syekh Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau rujukan lagi kepada gurunya, jadi salah satu muassis atau pendiri Jamiat Al-Ahqaf. Dia punya pendapat juga, innal fakhah atau bakhah يوضع فيه دواء سائل لكنه مع الاستعمال يخرج ما يشبه الهواء ولهذا فإن الصائم إذا اضطر إلى الاستعمال فعليه أن يتحفظ أن يبلع شيئا من العين. Dia katakan bahwasanya ketika menggunakan Ventolin tadi harus hati-hati. Kalau ada ainnya, kalau ada jenis materinya, maka jangan sampai ditelan, dibuang. Bal yahtafid biha fil fam thumma yabsuquha. Wa ma yahussuhu fi halqihi innama huwa min athari dawa la min ainihi. Tapi kalau seandainya sudah dibuang masih terasa di dalam tenggorokannya, itu hanya asarnya saja, hanya rasanya saja, bukan bukan ainnya. Fala yadur insyaallah, kata beliau. Tidak membatalkan puasa insyaallah, wa khususan li ulaika alladziina ibtalahumullah bihadzal marad. Khususnya mereka-mereka yang Allah berikan ujian dengan penyakit tersebut, bihaitsu yaghlib alaihi fala yajiduna infikakan, sampai mereka itu hampir tiap hari harus menggunakan Ventolin. Maka bagi orang-orang yang memang bengek, orang-orang yang memang punya penyakit asma, bisa beliau itu ketika memang darurat bagi dia untuk menggunakan Ventolin itu di siang hari, bisa merujuk dari pendapat Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad dengan syarat kalau dia terasa ada ainnya, jangan ditelan. Rasanya tadi dimasukkan, adapun yang terasa di dalam tenggorokan hanya rasa saja, bukan ini. Dan alhamdulillah kita bisa amalkan pendapat Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Ini jadi sesuatu yang lebar bagi mereka-mereka yang kesulitan untuk tidak memakai dawa di siang hari. Kita ucapkan alhamdulillah ada fatwa-fatwa yang memberikan kemudahan para solusi bagi orang yang sakit atau apa. Kenapa kita di sini Al-Faqir atau saya sendiri memberikan paparan semua pendapat ulama agar orang yang mampu untuk merasa dirinya itu perlu untuk menggunakan gaul yang memberatkan dirinya, silahkan. Atau orang yang ingin merasa dirinya ini masih belum kuat untuk menyiksa dirinya atau dengan pendapat-pendapat yang syadid, pakai yang gampang, yang mudah. Kita paparkan semua pendapat. Silahkan dia itu milih yang penting jangan pilih dengan hawa nafsu. Istiftih galbak, mana yang buat hati ini nyaman? Bismillah. Karena semua ulama itu ketika dia berargumen atau ketika dia itu mengucapkan satu ra'i itu pasti dengan dalil. Dan ingat bahwasanya awam itu madhab
aftabihi, itu man yang memberikan ifta kepada dia, Fatwa kepada dia. berfatwa kepada dia. Alhamdulillah. Di mana Masya Allah. Alafu nih, kita Wajib ya, ajib ini. karena perlu dijelaskan secara mendetail gitu ya. Ajib. Jadi Sampai nanti orang salah paham. salah paham. Nah, kenapa? Oh ini kayak gampang. Enggak. Kita mengambil dari beberapa sisi. Sisi orang yang mampu untuk menjalankannya dengan berat, atau orang yang nggak bisa. Nggak bisa. Menjalankan. Seperti itulah wahai sahabat Magha. Kurang lebih. Ya kan. Pada intinya antum sobat Magha lah yang tahu, ya kan, posisi yang mana kita harus ngambil pendapat ini, posisi yang mana kita ngambil pendapat ini. Benar. Jadi jangan campur aduk. Tadi Habib betul tuh, jangan pakai hawa nafsu. Benar. Ini sangat Masya Allah istimewa nih Habib. Karena setiap kita tahu diri kita masing-masing. Benar. Tahu porsinya masing-masing. Tahu porsinya masing-masing. Kayaknya udah aja. Udah. Cukup kali ya. Merokso aja. Wah, Masya Allah. Udah disiapin makan. Jazakumullah. Jadi buat sahur sekalian. Masya Allah. Sahur mungkin rokso kali. Ajib Masya Allah. Jazakumullah khair. Habib jangan bosan Habib ya. Insyaallah. Diundang lagi. Nanti aja ada sobat-sobat Magha ini ada pertanyaan-pertanyaan. Insyaallah kalau kita bisa jawab, Masya Allah. jawab. Anda yakin di antum bisa jawab? Masya Allah. Kalau nggak bisa berarti kita tanya sama guru-guru. Guru. Karena masih perlu evaluasi lagi. Enaknya punya guru itu begitu. Masya Allah. Ini sih ada pertanyaan Habib. Ada pertanyaan satu yang ya nanti kita ketemu lagi di Benar. Ya, mungkin kita cukupin aja ya, kita tutup ya, insya Allah jelas ini pasti manfaat banget insya Allah ya. Mudah-mudahan Magha juga nih bisa terus konsisten. Amin. Ngasih manfaat buat pendengarnya. Amin. Ngasih faedah terus. Amin. Ikhlas. Amin. Dengan istiqomah. Amin. Karena segala sesuatu yang dijalankan dengan istiqomah pasti akan Sukses. Amin. Ini udah ditutup oleh doa dari Habib Abdul Qadir. Udah sepaket Udah. Yang jawab beliau, doa juga beliau. Amin. Kita tinggal ngucap salam aja ya, Khair. Sebelum kita tutup jangan lupa subscribe, like, share and comment. Oh, kok balik begitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.